Waktu dan ruang Zoom-nya saya persilahkan kepada Dokter Nurul. Monggo, Dok. Ya, selamat malam semuanya. Jadi saya akan memulai ya kelas tryout oftalmologi malam ini. Saya share screen dulu. Apa sudah terlihat, Dok? Jelas, Dokter. Jadi, kita mulai ya. Baik, di nomor satu, kalau ada yang mau menjawab, bisa langsung di kolom chat atau bisa langsung open mic ya. Oke, nomor satu, kelopak mata tidak dapat menutup sempurna. Hal ini disebut lack of thalamus. Disebabkan oleh satu, parasi otot orbicularis nervus 7, dua, sikatrik pada kelopak atau ektropion, tiga, morbus Hansen, empat, santalasma. Jadi disebabkan oleh apa? Pilihannya itu ada A, satu dan tiga, B, dua dan empat, C, satu, dua dan tiga, D, empat saja, atau E, semua benar. Ada yang bisa jawab ini? Yang Oke, ada beberapa ya yang sudah menjawab. Rata-rata jawab C, satu dan 2 dan 3. Itu artinya lack of thalamus disebabkan oleh parese otot orbicularis nervus 7, sikatrik pada kelopak, ektropion, dan morbus Hansen. Ini kayaknya sudah ya, sebenarnya bulan lalu. Ya, jadi memang jawabannya adalah C ya, satu 2 dan 3. Kita refresh lagi, jadi apa itu lack of thalamus? Jadi lack of thalamus itu dia tidak bisa menutup mata dengan sempurna. Nah, biasanya didapatkan pada pasien dengan paralisis dari orbicularis otot o- okuli, kemudian ada sikatrikal dari kelopak matanya, bisa karena simlevaron, ada ektropion yang eh, sudah severe, terus proptosis, dan ada juga biasanya karena post operasi, pada saat dilakukan operasi itu dia over reseksi dari otot levatornya ya pada pasien ptosis dan juga pada pasien yang koma. Kemudian jadi itu ya yang morbus Hansen juga itu bisa juga menyebabkan adanya keadaan lack of thalamus. Jadi yang tertali di pilihannya itu santalasma yang tidak termasuk penyebab dari lack of thalamus. Lanjut nomor dua, ruptur canaliculus lacrimalis itu apa? Eh, A. Trauma pada daerah canthus medius. B. Laserasi kulit daerah hidung. C. Trauma pada daerah kantus lateral. D. Trauma daerah bawah glabella. Atau E. Laserasi lateral dari punktum. Ruptur canaliculus. Ada yang bisa jawab ini, dok? Itu ya. Oke, rata-rata jawab A. Trauma pada daerah canthus medial. Oke. Jadi betul jawabannya adalah A. Jadi kita lihat ruptur canaliculus artinya ada trauma di bagian kantus medial. Karena memang di situ adalah daerah canaliculus. Ya, yang seperti kita ketahui anatomi dari sistem lakrimal kan dimulai dari punktum, kemudian ada saluran yaitu canaliculus, kemudian canaliculus superior dan inferior, kemudian dipertemukan di common canaliculus, kemudian masuk ke saccus lacrimalis dan ductus lacrimalis. Gitu ya. Jadi kalau ditanya apa itu ruptur kanalikulis, artinya memang dia di daerah medial. Karena memang secara anatomi kanalikulus itu di daerah kantus medial. Mhm. Lanjut, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung juga di kolom chat ya.
Nomor 3, hal-hal yang berhubungan dengan lens associated uveitis adalah A. Katarak komplikata, B. Katarak traumatik dan katarak hipermatur, C. Katarak sekunder atau kausa herpes simplex, D. Katarak kongenital dan katarak juvenil, D. Katarak senilis dan katarak hipermatur. Boleh dijawab dulu. Oke, jadi rata-rata jawab B ya, katarak traumatik dan katarak hipermatur. Kita lihat dulu. Kalau misalnya lens associated uveitis artinya keadaan peradangan yang disebabkan oleh adanya kelainan dari lensanya. Nah, kalau misalnya katarak kita eksklut dia satu-satu, dilihat dari A, katarak komplikata, itu dia nggak masuk karena katarak komplikata itu seperti karena ada penyakit sistemik seperti diabetes, itu ya yang masuk di katarak komplikata. Kemudian di pilihan C, katarak sekunder, karena herpes simplex itu sudah bisa kita eksklut ya, karena herpes simplex itu tidak ada hubungannya dengan kelainan lensa. Lalu untuk katarak eh, kongenital dan katarak juvenil, itu artinya dia dari kecil atau remaja, artinya tidak berhubungan dengan lens associated uveitis. Lalu untuk katarak senilis itu dia faktor degenerasi, artinya sesuai dengan usia. Jadi pilihan yang senilis itu salah. Lalu kita lihat kalau traumatik dan hipermatur itu memang dari keadaan lensa. Jadi betul jawabannya adalah B. Ini ya, lens induced uveitis atau LIU merupakan kondisi autoinflamasi di mana sistem imunnya itu eh, di mana protein lensa itu akan membuat eh, lensanya itu denaturalisasi. Kemudian biasanya disebabkan oleh katarak traumatik ataupun katarak hipermatur, ya, karena dia lisis lensanya, sehingga protein-protein lensa itu bisa menyebabkan inflamasi. Oke, lanjut nomor 4. Pemeriksaan kornea dengan fluorescence berikut ini benar. Satu, dapat dipakai untuk menilai sindrom mata kering. Dua, TBUT atau tear breakup time dinilai setelah melakukan pembilasan, kemudian diperkuat dengan sinar cobalt blue. Kemudian yang ketiga, tes fluorescence positif menunjukkan tanda hilangnya epitel kornea. Empat, menilai sekresi sel goblet dalam air mata. Dan-nya 1, 2, A, 1, 2, dan 3, B, 1 dan 3, C, 2 dan 4, atau D, semua benar. Ini pemeriksaan dasar ya. Oh, ini apa? Ada yang jawab B, ada yang jawab A. Oke, oke. Jadi ini jawabannya adalah B ya, 1 dan 3. Kenapa yang nomor 2 salah? Karena pada saat kita memeriksa TBUT atau Tree Breakup Time, tidak dilakukan pembilasan ya dok. Kita berikan saja fluorescence, kemudian kita arahkan pasien untuk berkedip, kemudian kita lihat di slit lamp dengan sinar cobalt blue. Dilakukan pembilasan apabila setelah sudah dilakukan pemeriksaan. Kemudian kalau menilai sekresi sel goblet dalam air mata itu juga bukan pemeriksaan dengan fluorescence. Yang benar itu 1 dan 3 ya. Jadi pemeriksaan fluorescence itu dapat menilai sindrom mata kering dengan cara menilai trailer breakup time atau melihat dari pattern dari pada saat dilakukan fluorescence, atau kita mengukur dari tinggi air matanya. Kemudian kalau misalnya memang fluoresan positif, ada yang tertinggal
berwarna hijau pada saat dilakukan tes fluorescence itu memang menandakan adanya tanda hilangnya epitel kornea. Ya. Jadi kalau misalnya dia tertinggal itu artinya ada hilang epitelnya. Kemudian kalau kita periksa TBUT itu bukan dilakukan pembilasan ya, tapi diberikan saja fluorescence kemudian langsung dinilai. Dilakukan pembilasan apabila setelah penilaian telah dilakukan. Sudah dihitung untuk terbrekap time. Oke, lanjut nomor 5. Tanda-tanda trauma kimia grade 2 adalah A. Hanya terjadi kerusakan epitel. B. Detail iris tidak terlihat. C. Iskemik di limbus kurang dari sepertiga. D. Iskemik di limbus lebih dari seperdua. Atau E. Kornea jernih. Oke, rata-rata jawab C ya. Iskemik di limbus kurang dari sepertiga. Kita lihat dulu dari grading-grading trauma kimia. Jadi betul jawabannya adalah C ya untuk grade 2. Kita lihat klasifikasi trauma kimia. Jadi dia ada 4 derajat. Jadi untuk grade 1 itu dia prognosisnya masih baik dan ada erosi di epitel kornea. Dan ini korneanya sebenarnya jernih ya, cuma ada erosi sedikit di bagian bawah. Lalu tidak ada iskemi dan tidak juga nekrosis kornea ataupun konjungtiva. Lalu untuk derajat 2 prognosis juga baik, artinya bisa sembuh dengan em, pemberian obat. Kemudian pada kornea terdapat kekeruhan yang ringan, kornea berkabut, kemudian iris juga masih terlihat. Ya. Yang tanda khas dari derajat 2 itu adalah iskemi itu kurang dari sepertiga limbus. Oke, ini iskemi ya. Lalu derajat 3 itu prognosisnya kurang baik karena epitel korneanya itu hilang total. Kemudian dia sudah kena stroma dan gambaran iris dan pupil juga tidak terlihat jelas di trauma kimia grade 3 ya. Lalu yang khas dari grade 3 itu ada iskemi sepertiga hingga seperdua limbus, lalu ada nekrosis ringan kornea dan konjungtiva. Ini iskemia yang putih-putih itu ya. Oke. Lalu untuk yang derajat 4 ini prognosisnya buruk, iskeminya sangat luas, lebih dari setengah limbus. Lalu korneanya dia keruh, pupil tidak bisa terlihat, konjungtiva dan skleranya juga pucat. Dan karena ini kekeruhan korneanya dia sudah sampai stroma, biasanya sulit untuk diobati dengan pengobatan topikal. Jadi yang tadi jawabannya adalah iskemi di limbus kurang dari sepertiga. Kalau lebih dari seperdua artinya dia derajat 4. Lanjut, nomor 6, pernyataan di bawah ini benar tentang struktur traktus uvea, yaitu A. Corpus ciliaris adalah struktur traktus uvea yang memberikan suplai darah ke retina. B. Prosesus ciliaris dan epiteliumnya berfungsi untuk memproduksi humor aquos. C. Yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata itu pupil. D. Pars plana dan ora serrata adalah termasuk struktur pada iris. E. Koroid berperan penting pada proses akomodasi. Yang benar tentang traktus uvea ya. Oke, rata-rata jawab ya.
Betul, proses siliaris dan epitelnya itu berfungsi untuk produksi humor aquos. Jadi ini pengulangan lagi dari bulan lalu, juga ada soal seperti ini ya. Jadi corpus ciliaris itu ada proses ciliaris, ada juga musculus ciliaris. Di mana kalau proses ciliaris itu dia adalah tempat melekatnya sonulasin. Sonulasin ini kayak yang jaring-jaring ya, yang dia juga berfungsi untuk eh, tempat melekatnya lensa. Oke. Dan di proses ciliaris ini yang menghasilkan humor aquos. Oke. Kemudian yang ini proses ciliaris, yang ini adalah musculus ciliaris, di mana musculus ciliaris ini penting dalam peran proses akomodasi lensa. Ya. Kemudian kalau corpus ciliaris itu ada pars plana, ada pars plicata. Pars plicata itu yang penghasil humor aquos. Kalau pars plana itu yang dia eh, dia ke bagian ke belakang, ke oras serata, kemudian ke dekat retina. Oke. Jadi cukup jelas ya untuk pernyataan ini yang tentang struktur corpus uvea. Terus kalau yang corpus ciliaris tadi bukan corpus ciliaris ya. Oke. Lalu untuk yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata pupil, tapi bukan yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu adalah struktur traktus uvea. Kemudian pars plana dan oras rata bukan struktur iris. Kemudian choroid juga bukan yang berperan pada proses akomodasi. Lanjut nomor 7. Aqueous flare yang dapat dilihat dengan slit lamp biomikroskop di bilik mata depan adalah A. Masuknya protein plasma ke dalam bilik mata depan. B. Sel-sel radang yang masuk ke dalam bilik mata depan. C. Menempelnya iris pada kapsul lensa anterior. D. KP atau keratik presipitat yang menempel di endotel. Atau E. Tumpukan sel darah putih dan sel-sel nekrotik di dalam bilik mata depan anterior. Coba jawab dulu ya. Oke, tiga orang. Ada 3 orang yang jawab A. Masuknya protein plasma ke dalam bilik mata depan. Jadi kita harus bedakan aqueous flare sama sel. Memang sel flare itu yang bisa dilihat di bilik mata depan ya. Kalau yang ditanyakan adalah flare, itu artinya protein plasmanya. Kalau sel, artinya sel-sel radangnya. Lalu kalau yang pernyataan C itu menempelnya iris pada kapsul lensa anterior, itu biasanya dinamakan dengan sinekia. Lalu keratik presipitat menempel di endotel itu artinya KP ya. Lalu untuk E, tumpukan sel darah putih dan sel-sel nekrotik dalam bilik mata depan itu adalah hipopion. Oke. Jadi cukup jelas ini kalau ditanyakan flare artinya dia protein plasma. Jadi ini ya, jadi flare itu bisa adalah refleksi dari protein di aqueous humor yang karena adanya breakdown dari blood aqueous barrier karena adanya inflamasi dari okular. Ya. Jadi kalau flare yang ditanyakan itu artinya dia proteinnya ya. Jadi ini untuk pemeriksaan ini hanya bisa dilihat di slit lamp biomikroskop dengan pembesaran yang cukup besar. Ya. Lalu ini ingat saja kalau flare itu protein, kalau sel itu sel-sel kaleng. Lanjut nomor 8.
Seorang anak laki-laki 2 tahun dibawa ibunya ke klinik dengan keluhan mata kanan tampak putih sejak 3 bulan. Dan sejak 3 bulan ini matanya tampak juling keluar. Diagnosis yang paling mungkin dari anak tersebut adalah A. Retinoblastoma, B. Retinopathy of prematurity, C. PXPV, D. Panuveitis, E. Retinal detachment. Kita tunggu dulu jawabannya ya. Hmm, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, rata-rata jawab A ya. Retinoblastoma. Jadi ini soalnya perlu kita lihat baik, kita analisis baik-baik. Jadi anak 2 tahun. Artinya dia biasanya kalau di bawah 5 tahun itu kita curiga dia retinoblastoma kah atau ROP. Nah, kalau misalnya di keluhannya itu mata kanan tampak putih, nah artinya kita curiga ini retinoblastoma atau ROP ya. Tapi di sini yang khas itu dibilang ada yang dinyatakan adalah mata tampak juling keluar. Ini tanda khas dari retinoblastoma. Dasar pada anak dengan di usia di bawah 5 tahun, kemudian ada mata putih atau kayak mata kucing, lalu ada strabismus, itu ciri khas dari retinoblastoma. Biasanya kalau ROP itu pasti ada keterangan bahwa dia lahir belum cukup bulan, atau ada BBLR. Kalau PXPV biasanya di atas 5 tahun. Kemudian pasti diberikan gambaran dari funduskopinya, walaupun memang keluhan utama semuanya ini adalah mata putih. Panuveitis pasti ada penyebabnya, apakah dia infeksi dari toksoka atau kelainan lainnya. Kemudian retinal detachment pada anak-anak itu biasanya gabung dengan penyakit ROP, tapi dia grade 5 ya. Grade 4 dan 5. Jadi ini yang cukup jelas, dia adalah penyakit retinoblastoma. Sini kita bisa lihat. Jadi kalau retinoblastoma itu merupakan tumor yang paling sering pada anak-anak. Dan biasanya di soalnya itu dia di bawah 5 tahun. Terus yang khasnya itu dia seperti mata kucing atau atau matanya lebih putih dibandingkan dengan mata sebelahnya. Lalu kata yang disebut dengan leukokoria ya. Kemudian yang khasnya itu adalah strabismus. Nah, di sini dikatakan setiap anak yang ada strabismusnya harus melakukan pemeriksaan fundus dengan pupilnya dalam keadaan dilatasi untuk eksklusi retinoblastoma. Oke. Jadi karena retinoblastoma ini merupakan tumor yang cukup cepat perkembangannya pada anak-anak, jadi memang kita harus segera mendiagnosis segera untuk retinoblastoma. Oke. Lanjutnya, nomor 9. Laki-laki 30 tahun datang ke poliklinik mengeluh mata kanan kabur, merah, dan nyeri sejak 10 hari lalu. Bertambah berat ketika terkena sinar, dan kira-kira 2 bulan yang lalu mata kiri terkena pecahan kaca saat setir mobil, dan sudah dibawa ke dokter spesialis mata di RSUD dan dilakukan operasi. Sekarang sudah sembuh, tapi tetap kabur. Pada mata kirinya ada merah, pupilnya tidak bulat, tampak jahitan korneosklera, dan mata kanannya itu visusnya juga turun seper 60, TiO-nya 9,2, hiperemis kornea, aqueous flare, dan sel
fundus oculinya sudah dievaluasi. Kemudian diagnosis yang paling mungkin pada mata pasien ini adalah A. Uveitis intermediate, B. Uveitis posterior kronis, C. Multifocal choroiditis, D. Sympathetic ophthalmia, atau E. Lens intense associated uveitis. Ya, saya tunggu dulu jawabannya. Saya rasa ini cukup jelas untuk soal ini. Oke, satu, dua, tiga, empat. Oke, sudah ada 4 yang jawab D. Jadi sympathetic ophthalmia. Betul, ini jawabannya adalah SO ya, sympathetic ophthalmia. Ya, jadi kalau ciri khasnya itu adalah dia ada riwayat trauma tembus di mata sebelahnya, kemudian dia menyebabkan juga apa namanya? Menyebabkan juga inflamasi ke mata sebelahnya. Jadi biasanya ini sympathetic ophthalmia itu dia bilateral, kemudian dia itu tersembunyi dan progresif, disertai dengan eksaserbasi. Kemudian itu yang khasnya ini adalah SO itu pasti dia adalah dua mata dan ada riwayat trauma tembus atau tindakan operasi pada mata sebelahnya. Kemudian ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya SO, bisa karena trauma, ataupun karena prosedur klinis di mata sebelahnya seperti operasi vitrektomi, atau trabekulektomi, ataupun prosedur operasi yang eh, yang cukup besar di bagian mata ya. Kemudian yang kita dapat lihat pada saat pemeriksaan slit lamp, itu ada injeksi silier, ada mutu 4 KP pada endotel kornea, ada sel flare pada BMD, ada nodul Koppe, ada penebalan iris, dan juga ada inflamasi di badan sedar dan juga gambaran citritis. Kemudian eh, hal yang pertama harus kita lakukan adalah pemberian midriatikum untuk untuk inflamasinya ya. Karena kalau misalnya dia ada sinekia, artinya kita usahakan dengan pemberian midriatikum itu sinekianya bisa terlepas. Oke, jadi ini khas sekali. Jadi dia mata kirinya kena pecahan kaca, artinya ada trauma tembus. Sudah dilakukan operasi juga, sudah sembuh, tapi tajam kelihatannya tidak membaik. Kemudian selain mata kirinya, kena juga mata kanannya. Jadi itu adalah tanda khas dari sympathetic ophthalmia. Oke. Lanjut nomor 10. Pada miopia aksial itu yang pernyataan yang benar adalah A. Kekuatan refraksi pada setiap meridian kornea berbeda. B. Sumbu bola mata lebih pendek dan normal. C. Dikoreksi dengan lensa cembung cekung. D. Sinar sejajar masuk bola mata dalam keadaan tanpa akomodasi. Dibiaskan di satu titik di depan retina. Atau E. Kurvatur kornea lebih besar dari normal. Ini dasar ya. Ada yang saya hitung, ada yang bisa jawab? Miopia aksial. Hmm. Ada yang jawab A, ada yang jawab D. Beragam ya. Oke. Oke, jadi jawabannya itu adalah D.
Ini ditanyakan miopia aksial ya, artinya miopia yang biasa. Jadi kalau untuk miopia aksial itu, dia memang adalah sinar sejajar masuk bola mata tanpa keadaan akomodasi di depan retina. Kalau di belakang retina itu adalah hipermetrop, kalau tepat di retina itu adalah emetrop. Oke, ini contoh-contoh gambarnya, refraksi pada miopia. Jadi kita lihat focal point. Nah, kalau keadaan ini dia adalah miopia. Kemudian ini adalah emetrop. Kemudian ini gambaran dari aksial miopia. Ya. Jadi aksial miopia selain dari apa namanya, dari bola matanya yang besar, tapi tetap juga cahaya yang masuk ke dalam bola mata itu di depan retina, ya. Kemudian dia itu refraktif miopia, dia bola matanya normal, tapi untuk pembiasan cahayanya tetap di depan retina. Kemudian untuk ini adalah karena adanya katarak. Oke, jadi jadi ini yang benar adalah masuk bola mata dalam keadaan tempat akomodasi dibiaskan di satu titik depan retina. Kalau yang B itu salah ya karena dia bola matanya itu lebih panjang. Oke. Kemudian kalau dikoreksinya itu dengan lensa sekung. Oke. Kemudian untuk kekuatan refraksi pada setiap meridian kornea berbeda itu salah ya. Ini pada astigmat. Kemudian kurvatur kornea lebih besar dari normal juga bukan. Jadi jawabannya adalah sinar sejajar masuk bola mata keadaan tanpa akomodasi dibiaskan di satu titik depan retina. Itu saja yang kita bedakan untuk miopia adalah aksial dan refraktif. Kalau aksial itu dia panjang bola matanya itu lebih panjang dibandingkan orang normal. Tapi tetap pada saat dibiaskan cahayanya tetap di depan retina. Kalau refraktif dia bola matanya normal dan pada saat dibiaskan cahaya itu di depan retina. Lanjut nomor 11. Peradangan supuratif kelenjar meibom karena Staphylococcus dan Moracella disebut A. Meibomianitis, B. Hordeolum externum, C. Calasion, D. Hordeolum internum, atau E. Blefaritis. Ini cukup dasar ya. Peradangan di kelenjar meibom. Jadi ada peradangan di kelenjar meibom, ada peradangan di kelenjar Stes dan Mol, ada yang di silia. Oke. Ada beberapa yang jawab itu rata-rata jawab D. Jadi sudah benar ya dok. Untuk jawaban adalah D. Hordeolum internum. Di sini bisa dilihat ya. Kalau hordeolum internum artinya ada infeksi kelenjar meibum di dalam tarsus. Kemudian dia penonjolannya di daerah kulit kulit dalam, kulit kelopak. Kemudian pusnya itu dapat keluar. Oke. Kalau hordeum externum dia infeksi kelenjar Seyss atau mole. Kemudian penonjolannya di daerah konjungtiva tarsal. Oke. Jadi ingat saja hordeolum externum artinya kita bisa lihat di bagian luar. Kalau internum di dalamnya. Kemudian kalau internum dia meibom, kalau externum dia Seyss atau mole. Oke. Dan biasanya sama-sama ciri-cirinya yaitu nyeri. Saya rasa ordeal itu cukup dasar ya untuk
pengetahuan seorang dokter umum. Oke. Lanjut, nomor 12. Seorang laki-laki 27 tahun, pekerja laboratorium, datang ke IGD diantar oleh rekan kerjanya. Anamnesis didapatkan riwayat terpercik larutan NH4OH, penambahan tekanan, dan didapatkan nyeri pada mata, kemudian ada berair dan sulit membuka kelopak mata. Kemudian dari pemeriksaan didapatkan visusnya 2/60 dan didapatkan iskemi limbus yang luas, fluoresan tes positif pada sebagian besar area kornea, detail iris tidak terlihat. Diagnosis yang tepat untuk pasien di atas adalah, ingat-ingat dari tadi yang trauma kimia, dia masuk di grade berapa ya dok? Apakah masih grade 1, 2, 3, atau yang bisa jawab? Hmm, Oke, kita jawab deh ya. Oke, betul ya dok. Jadi, yang khasnya ini adalah sudah visusnya tidak baik, kemudian ada juga riwayat terkena larutan kimia, ada nyeri, kemudian iskemi limbusnya luas atau artinya dia lebih dari 1/2, kemudian detail irisnya tidak terlihat, sangat khas untuk trauma kimia grade 4. Yang tadi ya, ingat saja kalau iskemi limbus yang berat artinya dia sudah masuk grade 4. Oke. Mungkin agak sedikit sulit untuk grade 3 dan grade 4, cuma biasanya pasti kalau dibilang sangat luas itu artinya dia grade 4. Apalagi visusnya itu dia tidak sudah tidak tidak baik ya. Lalu khasnya lagi dia tidak terlihat gambaran iris. Lanjut nomor 13. Seorang perempuan 45 tahun datang dengan benjolan di kelopak mata kiri atas yang muncul lagi setelah dilakukan insisi pada benjolan tersebut. Tidak didapatkan keluhan nyeri dan adanya pus pada benjolan. Apa tindakan yang dapat dikerjakan sebagai dokter umum? A. Pemberian anti radang oral dan topikal. B. Rujuk ke dokter spesialis mata. C. Pemeriksaan biopsi pada benjolan. D. Pemberian antibiotik oral dan topikal. E. Insisi benjolan ulang. Oke. Rata-rata jawab B ya. Jadi ini dia sudah pernah diinsisi tapi ah, muncul lagi namun dia tidak nyeri. Oke, jadi kita langsung kok sebagai dokter umum langsung saja rujuk ke dokter spesialis mata untuk diinsisi kalasion. Ini adalah kalasion ya. Jadi kenapa tidak pemberian anti radang, tidak pemberian antibiotik? Karena ini sebenarnya sudah dilakukan tindakan sebelumnya, sudah pasti diberikan obat sebelumnya, tapi dia masih menetap, dia kembali lagi benjolannya. Jadi sebaiknya diinsisi saja. Nah, yang insisi untuk kalasion itu bisa langsung ke dokter spesialis mata ya. Hmm. Jadi ini ciri khas dari kalasion. Ada benjolan di daerah tarsus. Kemudian biasanya dia itu tidak nyeri. Oke. Jadi langsung biasanya kalau misalnya tidak dengan pemberian salep dan oral itu tidak membaik, maka kita langsung lakukan insisi kalasion. Oke. Dan biasanya itu prognosisnya bagus ya jika dibersihkan dengan bersih, dikeluarkan pusnya segera. Oke. Jadi cukup jelas untuk kalasion. Lanjut nomor 14, screening untuk melihat tipe sudut tertutup untuk glaukoma ya. Dapat menggunakan alat di bawah ini. 1. Penlight, 2. Gonoskopi,
3 slit lamp biomolekul, 4 tonometri. Jadi pilihannya A, 1, 2, dan 3, B, 1 dan 3, C, 2 dan 4, atau D, semuanya benar. Ini pertanyaan dasar ya, Dok, untuk screening. Hmm, Juga ada beberapa jawab A, ya. A itu 1, 2, dan 3, artinya Penlight, gonioscopic, dan juga slit lamp biomolekul. Oke, jadi jawabannya betul ya, 1, 2, dan 3. Jadi ketiga alat ini yang bisa melihat tipe sudut tertutup untuk pada pasien dengan glaukoma. Penlight kita bisa arahkan 45 derajat, melihat ya, sudutnya bagaimana, BMD-nya bagaimana, dangkal kah atau tidak. Kalau dangkal kita curiga tertutup. Goniskopi memang alat untuk melihat ini sinar blik, lihat BMD-nya dangkal atau tidak. Kalau dengan penlight bisa juga dengan slit lamp biomikroskop. Lalu untuk gonioskopi perlu lensa tambahan atau lensa mirror. Kita bisa lihat langsung dengan struktur dari eh, sudutnya, apakah dia terbuka atau tertutup. Kalau misalnya tidak kelihatan trabecular meshwork, ini ya, berarti dia adalah sudut tertutup. Jadi kalau tonometri itu untuk tekanan matanya. Nggak bisa melihat untuk dia tipe sudut tertutup atau terbuka ya. Lalu ada juga sebenarnya pemeriksaan yang lebih canggih yaitu OCT anterior. Dari sini kita bisa lihat dia sudutnya terbuka atau tertutup. Lanjut nomor 15. Seorang laki-laki umur 35 tahun dengan spondiloartritis. Lalu ke dokter spesialis karena ada kelainan pada matanya. Diagnosis uveitis anterior yang berkaitan dengan penyakit sistemiknya. Pengobatan yang benar adalah 1. Midriaticum topikal, 2. Antibiotik topikal, 3. Kortikosteroid topikal, 4. Antivirus topikal. Jawaban. Pilihannya A1 dan 3, B1 dan 3, C2 dan 4, atau semua jawaban. Mm-mm. Rata-rata jawab B ya. Mm. Oke. B artinya 1 dan 3, pemberian midriaticum dan kortikosteroid. Betul ya, Dok? Jadi kalau misalnya ada uveitis, kemudian ada penyakit sistemik, kita berikan midriaticum sama kortikosteroid. Antibiotik tidak perlu karena bukan penyebabnya adalah bakteri, apalagi antivirus ya. Jadi ini. Kalau misalnya ada uveitis dan juga ada penyakit sistemiknya, kita berikan midriasis atau midriaticum dan juga adanya dengan pemberian kortikosteroid itu untuk mengurangi resiko sineklia. Karena biasanya kalau misalnya ada uveitis dan juga ada penyakit sistemiknya, eh, kejadian sineklia baik anterior maupun posterior itu sering terjadi ya. Nah, kalau misalnya kita terjadi sineklia, biasanya dengan pemberian midriaticum itu sulit untuk lepas, walaupun juga biasanya ada yang lepas. Dan kalau tidak bisa lepas sineklianya, ya harus dibersihkan sineklianya di ruang operasi. Jadi memang diberikan diuretikum topikal dan juga kortikosteroid topikal. Nah, saya rasa yang ini cukup jelas. Dan antibiotik tidak perlu dan antivirus juga tidak perlu. Lanjut nomor 16. Musculus extraocular berikut yang dipersarafi oleh nervus 4 adalah
Tunggu ya, tunggu ya. Oke, nomor 16, muskulus extraocular berikut yang dipersarafi oleh nervus 4 adalah A. Musculus rectus inferior, B. Musculus rectus lateral, C. Musculus rectus medial, D. Musculus obliquus superior, atau E. Musculus obliquus inferior. Nervus 4 ya. Oke, ya. Jadi rata-rata jawab D. Musculus obliquus superior. Nervus 4 ya. Dia ada hambatan saat melihat ke bawah dalam. Oke, yang muskulusnya dipersarafi oleh nervus 4, artinya dia obliquus superior. Ini ya gambarannya, lihat ke bawah dalam. Jadi kalau nervus 3 atas bawah dan lateral, medial, lalu untuk yang lateral nervus 6, kalau superior oblik adalah nervus 4. Saya rasa jelas kalau untuk yang pergerakan bola mata dan juga muskulus dan persarafannya ya. Jadi ingat saja satu-satunya itu yang dipersarafi oleh nervus 4 adalah musculus oblique superior, dan satu-satunya yang dipersarafi oleh nervus 6 adalah musculus rectus lateral. Yang lainnya dipersarafi oleh nervus 3. Lanjut nomor 17. Parameter yang harus diukur pada lensa kontak adalah 1. Base curve, 2. Power, 3. Diameter, 4. Kurvatur kornea. Jadi pilihannya A, 1, 2, dan 3, B, 1 dan 3, C, 2 dan 4, atau D, semuanya benar. Hmm, Untuk lensa kontak ya. Oke, ada yang jawab D, ada yang jawab A. Kita tunggu lagi. Oh, ada yang jawab A lagi. Oke, ya, jawabannya adalah delta ya. Jadi semuanya ini harus diukur pada saat kita lakukan fitting kontak lens. Base curve-nya, power, diameter, dan juga kurvatur korneanya. Jadi di sini dilihat kalau kontak lensa itu dia ada curve, kurvatur kornea, kemudian base curve-nya, kemudian base curve, kemudian tentunya powernya kita harus perhatikan power dari kontak lensnya sama diameter, diameter dari diameter dari kornea, diameter dari kontak lens. Jadi semuanya ini penting, parameter yang harus diukur pada saat kita fitting kontak lens, baik baik soft kontak lens atau rigid rigid kontak lens. Scale, power, diameter, dan kurvatur kontak. Ya, ini ya, jadi memang pokoknya kalau ditanyakan tentang kontak lens saja ingat ini 4. BC, power, diameter, sama kurvatur korneanya.
Ada juga tabelnya yang bagaimana caranya. Kalau misalnya dia base course-nya tinggi, artinya diameternya kurang, tapi itu biasanya lebih superior ya, lebih lanjut lagi dipelajari pada saat sudah presiden. Lanjut nomor 18. Berikut ini yang termasuk tulang penyusun orbita adalah kecuali A. Os palatin, D. Os nasal, C. Os sphenoid, D. Oxygoma, E. Os ethmoid. Yang bukan. Ini dasar ya anatomi ya. Oke. Rata-rata jawab B. Os nasal. Betul jawabannya adalah os nasal. Jadi yang lainnya itu adalah penyusun orbita kecuali os nasal. Ingat saja ini ada sebenarnya 7 ya. 7 tulang boni. Tulang, 7 tulang orbita. Jadi frontalis, sphenoid, lacrimal, ethmoid, maxilla, zygomatic, sama palatin. Oke. Terus batas-batasnya ada superior, ada inferior atau superior biasanya roof, inferior adalah floor, kemudian medial, lateral, apex, dan base. Ini saja yang dihafal kalau untuk rongga orbita. Ini ini bulan lalu juga sudah kita bahas sedikit. Jadi kalau misalnya di atap itu adalah tulang frontal dan dua dari uh, laser wing dari sphenoid. Kemudian kalau yang inferior dia dari tulang maxilla, palatin, dan tulang zygomatic. Kemudian medial itu dari tulang ethmoid, maxilla, lacrimal, dan sphenoid. Kemudian lateral itu adalah zygomaticum, dama, greater wing dari sphenoid. Kemudian apex itu dari opening dari pembukaan dari kanalis optik dan juga foramen optik. Kemudian kalau base-nya itu dari apa, orbital rim ya. Ini kurang satu os palatin. Jadi ingat 7 tulang orbita. Jadi yang tadi cukup jelas ya, yang bukan adalah os nasal. Lanjut nomor 19, syarat-syarat kornea tetap transparan adalah satu, pada kornea terdapat susunan sel yang teratur, dua, sentral kornea yang rata, tiga, dehidrasi relatif pada stroma kornea, empat, tidak menderita miopia tinggi. A, satu, 2, dan 3, B, satu dan 3, C, 2 dan 4, atau D, semuanya benar. Ini syarat kornea tetap transparan. Oke, rata-rata jawab B. Mm-mm. Jadi rata-rata jawab B ya, 1 dan 3, yaitu pada kornea terdapat susunan sel yang teratur dan juga dehidrasi relatif pada stroma kornea. Ini betul ya, jawabannya adalah B, 1 dan 3. Sentral kornea yang rata itu tidak masuk ya, justru bahkan sentral kornea itu lebih condong biasanya ya. Lalu tidak menderita miopia tinggi bukan merupakan syarat kornea tetap transparan. Jadi jawabannya memang 1 dan 3 ya. Hmm. Jadi kalau untuk kornea tetap jernih itu karena sel-selnya itu masih bagus, susunan selnya masih teratur, kemudian stromanya juga masih bagus, dehidrasinya. Walaupun memang ada kerusakan pada epitel, karena epitel itu bisa menyembuh atau bisa membentuk. Kalau misalnya epitel rusak, itu dia bisa melakukan perbaikan. Jadi selama stromanya itu masih intak,
stromanya masih bagus, itu kornea tetap bisa transparan. Hmm. Lalu kalau sentral kornea yang rata itu bukannya. Sentral kornea biasanya dia lebih cembung saja. Jadi ini cukup jelas ya, nomor 19. Ingat saja 5 lapisan dari kornea, kemudian stroma itu penting untuk transparansi dari kornea. Lanjut, nomor 20, ruptur pada kanalikulis lakrimal kita bisa lakukan A. Menjahit luka dengan benang absorbable, B. Menyambung kanalis lakrimalis dengan silikon tube atau tabung silikon, C. Jahitan kulit dahulu sebelum menyambung kanalikulis lakrimalis, D. Jahitan di bulu mata, orifice kelenjar meibum, dan gray line, E. Bukan salah satu di atas. Oke. Sebenarnya ini agak superior ya soalnya. Untuk tindakannya ini untuk yang sudah spesialis dan juga biasanya pada yang subspesialis. Oke, tapi kalau yang ditanyakan adalah ruptur kanalikulus, berarti jelas kita harus mau memperbaiki struktur anatomi dari kanalikulisnya, karena dia merupakan saluran air mata. Ya. Bagaimana cara? Jadi jawaban yang paling tepat di nomor 20 adalah bravo ya. Menyambung kanalikulis lakrimal dengan silikon tube. Silikon tube ini biasanya jarang kita dapatkan. Kalaupun ada juga biasanya di center-center tertentu. Nah, biasanya kalau di daerah itu, kalau SPM yang di daerah biasanya kalau tidak silikon tube, kita bisa gunting selang infus dan dijadikan seperti silikon tube. Ya. Dia sambungkan kanalis lakrimalisnya. Oke. Sebenarnya kalau misalnya tidak ada silikon tube, kita bisa jahit luka dengan benang absorbable, tapi pasti keluhan dari pasien setelah dilakukan penjahitan itu air matanya, saluran air mata itu akan terganggu, jadi bisa ada pembekakan di daerah ductus lacrimal ya, dan bisa terjadi komplikasi lainnya. Kalau jahitan kulit dahulu sebelum menyambung kanalikulis lacrimal itu salah ya, harusnya disambungkan dulu baru dijahit kulitnya. Oke. Kemudian jahitan di bulu mata, orificium kelenjar mewum sama gray line itu bukan tindakan untuk kanalikulis lacrimal tapi untuk tindakan trichiasis. Oke. Lalu yang yang jelas salah. Jadi yang paling tepat itu adalah B ya. Jadi kayak seperti ini. Jadi ini sudah ada ruptur kanalikulis. Lalu kita sambungkan dulu dengan silikon tube yang kanalikulis yang robek. Setelah itu kita lakukan penjahitan. Kalau ada yang mau tanya, bilang kapan ini, apakah dia tetap dilakukan, silikon tube-nya itu eh, menetap di di matanya atau bagaimana? Biasanya kita evaluasi 6 bulan atau 3 sampai 6 bulan. Jika lukanya sudah menyambung, biasanya silikon tube-nya itu kita lepas ya. Ini. Lanjut, jika ada yang mau bertanya bisa langsung di kolom chat ya. Nomor 21, untuk menentukan prognosis pada trauma okuli, digunakan skala pengukuran atau
B. CAS atau Clinical Activity Score. C. BETT, Birmingham Eye Trauma Terminology. D. OTS, Ocular Trauma Score, atau E. Roper Hall. Ini prognosis pada trauma okulit. Oke, ya. Rata-rata jawab delta ya. Ocular trauma. Jadi betul. Jawabannya adalah D. OTS. Ocular trauma score. Jadi ini memang yang kita gunakan pada pasien-pasien trauma kulit untuk lihat bagaimana prognosisnya. Nah, di sini OTS itu ada beberapa yang bisa kita nilai. Oke, ini ya, mulai dari visus, kemudian visusnya bervariasi. Bisa kalau misalnya dia sudah no like perception, artinya dia prognosisnya makin berkurang. Oke, kemudian ada rupture dari globe atau ada rupture dari sklera, itu kita langsung kurangi lagi skornya. Kemudian kita lihat ada hipopion atau tanda-tanda dari endophthalmitis, dikurangi lagi. Lalu ada injury perforal atau perforasi. Kemudian ada retinal detachment pada saat kita lakukan pemeriksaan fundoskopi ataupun USG. Kemudian kita paling dasar yang dilakukan adalah pemeriksaan RAPD. Jika dia positif, kita kurangi skornya. Dari skor itu, ini ada range-nya ya, dari 0 sampai 100. Kemudian ada derajat dari OTS skornya. Ini merupakan prognosis visual acuity-nya pada 6 bulan ke depan. Nah, kalau misalnya sudah didapatkan skor, ini skornya, terus kita lihat dia visusnya lagi. No like perception atau like perception and movement, yang ini range-nya. Ya, kita setarakan berapa persen, berarti itu adalah prognosis dari visual acuity-nya di pasien-pasien dengan trauma. Oke. Kalau misalnya yang lainnya itu yang yang kita ini ya prognosis ya, bukan. Kalau yang CAS itu udah bukan trauma tapi untuk tiroid, reading dari tiroid. Hmm. Jadi memang yang untuk penilaian dari prognosis trauma itu adalah ocular trauma score. Lanjut nomor 22. Seorang laki-laki 27 tahun, kemudian ini ya yang terpercik larutan HF pada mata kanan, kemudian nyeri, berair, dan sulit membuka kelopak mata. Kemudian visusnya juga 2/60. Dia ada trauma kimia dan 4 seperti soal yang sebelumnya. Yang ditanyakan adalah proses patologis yang terjadi pada kasus di atas adalah: satu, terjadi denaturasi protein; dua, terjadi koagulasi pelunakan jaringan; tiga, terjadi denaturasi presipitasi protein; empat, terjadi proses saponifikasi. Pilihannya A, 1, 2, dan 3, B, 1 dan 3, C, 2 dan 4, atau D, semuanya benar. Oke, sudah ada dokter. Oh, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Mhm. Oke, kalau yang jawab A itu artinya dia ada terjadi denaturasi, terjadi koagulasi, terjadi denaturasi dan presipitasi. Kalau yang jawab B artinya denaturasi protein sama denaturasi presipitasi. Oke. Rata-rata jawab itu ya antara A atau B. Jawabannya adalah alfa ya dok. Jadi untuk ini ya, untuk trauma kimia.
Jadi sebenarnya kalau kita dapatkan trauma kimia, kita harus tahu dulu penyebabnya apakah dia asam atau basa. Nah, yang tadi di soalnya itu adalah larutan hidrofluorosид, asam hidrofluorosид atau HF, berarti dia asam. Kalau asam itu berarti dia adanya denaturalisasi dan presipitasi protein dan juga adanya koagulasi protein. Oke, jadi koagulasi jaringan jaringannya. Jadi satu dan dua dan tiga itu untuk trauma kimia karena asam itu betul. Kemudian kalau yang empat ini untuk alkali atau basah ya. Oke, jadi cukup jelas ya. Jawabannya satu, dua, dan tiga ya, dok. Kalau di asam juga terjadi koagulasi. Mhm. Kecuali yang saponifikasi itu di basah. Dan perlu juga diketahui untuk komposisi komposisi asam dan basa ya, yang mana itu termasuk asam dan yang termasuk basa karena biasanya penanganannya itu juga beda. Oke, lanjut. Nomor 23, seorang anak 10 tahun diantar orang tuanya ke UGD, mata kering karena lemparan pensil saat bermain dengan temannya. Pensilnya terpental, kemudian visusnya itu sepertiga ratus, TiO-nya TN+1 palpasi, kemudian saat selesai mendapatkan laserasi 5 mm, BMD ada hifema 3 mm, tapilnya normal, dan bagaimana caranya mengetahui apa ada kebocoran pada area laserasi kornea? Pilihannya itu A, dye diffusion test atau DDT, B, palpasi test, C, Sedal test, D, Rosbengal test, atau E, fluorescence test. Ini gampang ya. Ya, rata-rata jawab C. Baik, Nek. Jadi jawabannya betul ya, C, Sedal test. Kalau dye disappearance test itu pada apa lagi? Tes Jones ya, yang untuk saluran air mata. Kemudian palpasi bukan. Terus bengal itu salah satu tes pewarnaan. Biasanya pada herpes simplex. Kemudian fluorescent test itu pewarnaan. Kemudian yang sedal test memang untuk tes kebocoran. Contohnya seperti ini ya. Memang pakai fluorescent, tapi nama tesnya adalah SIDA. Oke, biasanya kita tempelkan fluorescence di daerah yang laserasi, kemudian kita lihat di slit lamp biomikroskop, lalu kita ganti sinarnya ke cobalt blue, lalu dilihat apakah ada kebocoran, ada yang keluar cairan yang mengalir seperti ini. Ini kalau misalnya ada yang mengalir, artinya dia sedalitasnya positif atau ada kebocoran di daerah korneanya. Oke. Jadi kalau misalnya positif, artinya harus segera dilakukan operasi untuk penutupan dari laserasi ini. Itu ya dok. Yang lainnya bukan adalah yang lainnya bukan tes kebocoran. Lanjut nomor 24. Tes terbaik untuk mengevaluasi rate refleks dengan cara A. Konfrontasi tes, B. Hirschberg test, C. Ishihara test, D. Bruckner test, atau E. Ocular motility test. Ini juga tes-tes dasar pada oftalmologi ya. Hmm. Ya baik, rata-rata jawab delta. Jadi betul ya dok. Jadi jawabannya adalah delta Bruckner test untuk
evaluasi, red reflex, konfrontasi itu untuk lapangan pandang, Fisber itu untuk keadaan mata juling atau di mana cahayanya cahaya titik cahaya apakah dari tengah pupil atau tidak, isyarat tes buta warna, ocular motility artinya pergerakan bola matanya. Oke. Jadi ini memang Bruckner test itu adalah screening pada pediatrik untuk melihat red refleksnya ada atau tidak. Biasanya memang untuk kita deteksi terorismus atau amblyopia atau keadaan miopia pada anak-anak. Oh, ada gambarnya. Jadi memang yang kalau ditanyakan red reflex itu kita pakai fundus direct langsung searah dari jarak 30 cm kita lakukan pensinaran dari fundus direct kemudian kita lihat eh, matanya dia ada red reflex atau tidak ya. Lanjut nomor 25. Penglihatan dikategorikan sebagai kebutaan apabila didapatkan A. Tajam penglihatan 1/60, B. Tajam penglihatan 6/60, tajam penglihatan 1/300, tajam penglihatan lebih dari 3/60, atau E. Tajam penglihatan kurang dari 3/60. Ini kebutaan menurut WHO ya. Jadi ini perlu dihafal. Ya, rata-rata jawab E. Tajam penglihatan kurang dari 3/60. Betul ya dok, ini adalah standar dari WHO. Jadi dikatakan buta apabila visual acuity-nya itu kurang dari 3/60 atau ada eh, lapangan pandang yang hilang di mata. Kemudian selain kebutaan ada dikategorikan juga low vision. Kalau visual acuity-nya itu kurang dari 20/40 atau 6/12. Ya. Kemudian ada mild vision impairment, ada moderate, ada severe. Ini dihafal saja untuk range-nya. Kalau mild itu 6/12 sampai 6/18. Kalau moderate itu 6/18 sampai 6/60. Artinya dia masih Snellen ya. Kalau mild sama moderate. Kalau severe itu dia sudah mulai hand movement. 6/60 sampai 3/60. Kalau di bawah itu artinya dia termasuk buta. Lanjut, nomor 26. Komplikasi yang sering terjadi pada lensa kontak lunak adalah A. Erosi kornea, B. Sensitivity allergic solution, C. Corneal staining, D. Ulkus kornea, atau E. Deposit lensa. Ini soft contact lens ya. Ada yang bisa jawab? Hmm. Sudah, sudah ada yang jawab E. Deposit lensa. Apa ada jawaban yang lain? Ini ada yang jawab B. Sensitivity allergic solution. Ini jawabannya E ya, deposit lensa. Oke. Jadi memang kalau yang untuk soft contact lens itu dia biasanya eh, ada masalah pada wettability. Wettability itu apa ya? Em, Kayak untuk proses redehidrasinya. Jadi biasanya kalau yang pakai soft lens itu biasanya dia lebih kering. Kemudian karena kering dia bisa ada deposit protein. Kemudian eh, jadi yang ini ya. Jadi biasanya juga kalau kekurangan dari soft lens itu
Biasanya dia tidak bisa mengkoreksi astigmat yang lebih dari dua. Oke. Jadi sebenarnya yang soft lens itu untuk wettability saja, sama komplikasinya bisa deposit lensa. Ya. Kemudian tapi kalau untuk soft lens itu lebih gampang di, dipakai, dan juga lebih gampang di apa dipelihara pemakaiannya dan juga kebersihannya. Jadi kalau misalnya kontak lens itu ada yang jenisnya R, ada RGP atau rigid gaze permeable, sama ada soft contact lens. Nah, yang ini kalau misalnya hard contact lens itu biasanya adalah MMA, atau biasanya itu pada lensa dengan diameter yang lebih besar, yang agak besar ya. Dan biasanya itu agak kurang nyaman dipakai untuk sehari-hari. Deposit protein itu maksudnya dia ada terkumpul terkumpul protein lensa di dalam dari soft lensnya. Jadi memang bisa menyebabkan kekeruhan. Jadi memang sebaiknya kalau yang soft lens itu tiap 3 bulan diganti ya dengan yang baru. Dan biasanya walaupun sudah sering-sering dibersihkan, sering diberikan kontak lens solution, itu bisa ada penumpukan dari deposit dari proteinnya di bagian dalam kontak lensnya, sehingga juga bisa bikin komplikasi iritasi pada mata kalau misalnya masih dipakai terus-menerus gitu dok. Kemudian kalau RGP ini biasanya itu yang sering kita lakukan fitting kontak lens karena dia antara hard dan juga semi soft lensa, dan biasanya untuk ukuran-ukuran astigmat yang tinggi itu bisa diberikan RGP. Kalau soft lens biasanya ukuran-ukuran yang minus saja, dan untuk astigmat itu tidak boleh lebih dari 2 dioptri. Lanjut, nomor 27. Komplikasi penggunaan lensa kontak yang paling sering akibat alergi terhadap lensa kontak adalah A. Uveitis anterior, B. Giant papillary conjunctivitis, C. Edem palpebra, D. Hyperemesis conjunctiva, atau E. Edem kornea. Ini sudah dikasih clue ya, yang akibat alergi. Jadi yang mana gambaran alergi di pilihan tersebut. Ya. Rata-rata jawab B. Giant papillary conjunctivitis. Jawabannya betul, giant papillary conjunctivitis. Biasanya memang komplikasi penggunaan lensa kontak akibat alergi. Jadi sebenarnya kalau pemakaian lensa kontak itu banyak komplikasinya, bisa yang ini yang apa tidak nyaman pada saat pemakaian kontak lensa. Biasanya ada sensasi rasa mengganjal yang dirasakan pada saat pemakaian kontak lensa. Kemudian bisa ada neovaskularisasi dari kornea. Kalau misalnya dia ada peradangan ya, artinya mungkin cara pemakaian kontak lensanya kurang bersih. Kemudian ada superior epithelial arcuata lesi, mirip ya dengan neovaskularisasi kornea. Kemudian ini bagian dari infeksi bakteri, Bacterial keratitis, kemudian akata woba. Nah, yang kalau misalnya alergi itu giant papillary conjunctivitis. Bisa juga menyebabkan dry eye kalau misalnya tidak sering diberikan cairan artificial tears, atau misalnya pemakaian kontak lensnya itu terlalu lama. Kemudian tosis
Pinguela sama corneal staining. Kalau misalnya sudah ada keratitis akibat pemakaian kontak lens. Ya, rata-rata sebenarnya komplikasi dari kontak lens itu banyak, tapi yang ditanyakan di sini adalah akibat alergi, tandanya yaitu giant papillary conjunctivitis. Lanjut, nomor 28. Pada pseudomyopia, diagnosis diterapkan dengan A. Melihat simptom, B. Karena sering membaca, C. Sering memicingkan mata, D. Sering pada balita, atau E. Melakukan pemeriksaan refraksi di psikologi. Yang bisa jawab ini, kalau pseudomyopia itu biasanya pada anak-anak ya didapatkan. Nah, diagnosis diterapkan dengan, ada yang mau jawab? Hmm. Ada dua orang yang jawab ya. Yang jawab E, melakukan pemeriksaan refraksi dengan psikoplegic. Betul ya dok. Jadi diagnosis dari pseudomyopia itu ditegakkan dengan melakukan pemeriksaan refraksi dengan psikoplegic. Biasanya pada anak-anak ya. Hmm. Kalau misalnya kalau pemeriksaan miopia pada anak-anak itu agak lebih ribet. Jadi misalnya kalau pasien anak-anak datang, kalau kita dapat pada saat di refraksionisnya dia ada kondisi miopia, biasanya dulu kita berikan dulu agen sikloplegik. Agen sikloplegik, kemudian biasanya kita berikan sikloplegik, dibawa pulang, 3 hari kemudian kita periksa lagi. Kalau misalnya miopianya tidak ada, artinya pasiennya itu adalah pseudomyopia. Jadi cara pemeriksaannya memang melakukan pemeriksaan refraksi dengan psikoplegic ya. Dan biasanya pada pasien anak-anak. Lanjut ya. Nomor 29. Pada miopia degeneratif terjadi hal-hal berikut ini. A. Perubahan retina dan koroid akibat pemanjangan sumbu bola mata. B. Pemandekan sumbu bola mata. C. Perubahan bentuk kornea. D. Perubahan bentuk lensa. Atau E. Perubahan kedalaman bilik mata depan. Miopia degeneratif ya. Ada yang bisa jawab ini? Oke. Oke. Sudah ada 3 orang yang jawab alfa, yaitu perubahan retina dan koroid akibat pemanjangan sumbu bola mata. Ini. Kita lihat dulu opsinya satu-satu ya. Kalau B, pemendekan sumbu bola mata itu jelas salah. Kalau miopia itu pasti dia antara normal atau pemanjangan sumbu bola matanya ya. Kemudian perubahan bentuk kornea juga bukan dari miopia degeneratif, apalagi perubahan bentuk lensa. Lalu perubahan kedalaman bilik mata depan juga bukannya untuk miopia degeneratif. Dan memang pilihan yang paling tepat adalah alfa, perubahan retina dan koroid akibat pemanjangan sumbu bola mata. Ini bisa dilihat gambar fundusnya. Kalau miopia degeneratif itu pasti kita lihat mulai dilihat dari papilnya, udah agak lebih besar. Kemudian ini yang namanya stafiloma atau peripapillary atrophy dari RPE dan koroid. Itu tanda khasnya dari miopia degeneratif. Jadi kayak oh, kalau kita periksa fundusnya seperti ada kelainan yang sangat berat
Padahal ini adalah miopia degeneratif ya. Biasanya memang kalau kita berikan kacamata untuk pasien dengan miopia degeneratif ataupun kita lakukan kontak lens extraction, mengganti lensanya, itu biasanya dia tidak penglihatannya tidak sampai 20/20 karena sudah ada kelainan dari eh peripapil optiknya ya, dan juga ada peripapilar atrofi untuk patologi miopia atau miopia degeneratif. Lanjut, jadi ini ya, miopia degeneratif itu pasti pemanjangan sumbu bola mata dan juga perubahan retina dan koroidnya. Lanjut, nomor 30, terapi yang digunakan pada eh, postural capsular ossification adalah A. Fotokoagulasi, B. Excimer laser, C. Laser iridotomi, D. Endeyak laser, atau E. Iridektomi. Ini juga, oke, ini jelas ya. Nomor 30, terapi PCO satu-satunya adalah Endeyak laser. Oke. Jadi PCO itu kalau orang awam bilang adalah katarak sekunder atau katarak kedua yang biasanya ada karena komplikasi postoperatif ekstraksi katarak. Biasanya dia lensanya itu lebih jadi keruh di dalam karena adanya migrasi proliferasi dari epithelial sel dari lensa sehingga dia ada eh, bentuk-bentuk kayak kekeruhan di bagian lensa IOL-nya. Tapi biasanya kita tidak lakukan lagi operasi, cuma hanya diberikan yak laser, ya. Jadi cuma di laser saja, dilubangi sedikit agar yang keruhnya itu di belakang keruh itu dia jatuh. Jadi bisa cahaya masuk lewat yang sudah di laser. Biasanya kalau ada yang tanya bang, PCO biasanya terjadi berapa lama setelah operasi katarak? Itu tergantung. Biasanya ada yang 3 bulan, biasanya ada yang 1 tahun. Tergantung dari bagaimana migrasi dari eh, lensa epithelial selnya. Itu kan juga untuk IOL itu banyak banyak jenis-jenisnya. Ada hidrofobik, hidrogel, hidrofilik. Nah, yang tergantung lagi dari jenis lensanya. Ada yang bisa bikin cepat PCO, ada yang lama bisa bikin PCO. Terus tergantung lagi juga dari keadaan dari imunitas dari pasien. Jadi tergantung bisa cepat terjadi PCO, bisa lambat terjadi, tapi untuk penanganannya hanya satu yaitu NDyak laser. Dan juga cepat untuk tindakannya juga cepat, biasanya 5 menit karena tidak sampai masuk ruang operasi. Nah, di sini kecuali kalau misalnya ada anak-anak yang tidak apa, maksudnya dia tidak bisa duduk diam tenang, tidak kooperatif untuk dilakukan endeyak laser, kita bisa lakukan VBP dengan kapsulektomi di ruang operasi. Oke, bisa aja. Ya, dok. Ya sudah ya 30 nomor. Apa ada yang mau ditanyakan? Dokter izin bertanya corneal staining untuk komplikasi penggunaan kontak lens tadi maksudnya gimana ya? Kalau misalnya eh, itu maksudnya corneal staining, kalau misalnya dia pemakaian kontak lens, kemudian ada terjadi keratitis, artinya
Kalau keratitis ada peradangan ya. Biasanya kalau kita lakukan tes fluorescence itu ada pada saat kita lakukan pewarnaan atau fluorescence itu dia ada corneal staining. Dan memang salah satu komplikasi dari kontak lens pemakaian jangka lama itu bisa keratitis ya atau kontak lens keratitis. Jadi pada saat kita periksa pewarnaannya kok ada corneal staining gitu. Jadi sudah masuk iritasi. Hmm, kan? Biasanya kalau misalnya ada keratitis atau corneal staining pada saat kita periksa karena adanya kontak lens, biasanya disarankan dahulu pasiennya jangan dipakai dulu kontak lensnya, kita obati keratitisnya dengan pemberian obat topikal dan juga obat oral. Biasanya diberikan artificial tears, kemudian topikal yang bisa mempercepat perbaikan dari kornea. Kemudian diberikan juga vitamin C biasanya ya, karena menurut penelitian vitamin C itu bisa mempercepat perbaikan dari kekeruhan kornea. Apa ada lagi yang bertanya dok? Kalau yang untuk soal-soal mata itu sebenarnya cukup jelas, cuma harus memang betul-betul diperhatikan soal dan pilihannya, apa yang diminta, diperhatikan choice-nya, lalu di, lalu diperhatikan betul-betul pertanyaannya. Misalnya ada pertanyaannya misalnya ruptur kanalikuli, penanganan awal yang lakukan, artinya bukan operasi ya, bisa kita lakukan kalau misalnya nyeri kita bisa berikan topikal. Kalau misalnya ditanyakan pengobatan definitif, artinya memang untuk operasinya. Kemudian kalau misalnya ada pilihan-pilihan yang ini seperti ini ya, betul-betul diperhatikan choice-nya. Karena ini kalau dilihat sekilas memang itu yang nomor 2 itu betul dinilai pada saat kita melakukan pemeriksaan sinar kobalt blue, tapi bukan setelah melakukan pembilasan, malahan sebelumnya. Kemudian pelajari dengan trauma, tadi yang trauma kimia, gradingnya, bagaimana. Biasanya banyak di soal-soal saat mau masuk ke PDS. Selain itu juga dihafalkan penyebabnya, apakah dia asam atau basa. Karena biasanya dia mengecoh di larutannya. Ingat saja kalau asam, asam itu berarti denaturasi dan juga ada koagulasi. Kalau misalnya basa itu ada saponifikasi, gitu ya dok. Kemudian apa lagi ya? Hmm, hmm, Ini yang tes-tes dasar juga perlu dipelajari, gunanya apa. Kemudian eh,
skor-skor dipelajari apa gimana. Ya. Hmm, ini juga skor-scoring. Kemudian iya rata-rata itu sih dok. Ya. Nah, memang untuk grading ocular trauma hal juga ada bagian prognosisnya. Iya, memang itu yang nomor 21 sebenarnya banyak ya ini juga sebenarnya Birmingham juga bisa. Cuma yang sering memang kita pakai itu dan yang biasanya nilainya lebih akurat itu OTS, Ocular Trauma Score, dan di berbagai center juga yang dipakai adalah OTS. Gitu ya. Jadi mungkin ini pilihan yang paling tepat ya. Ya, memang rapor HAR juga memang ada bagian bagian prognosisnya, cuma yang lebih gampang kita hafal yang dinilai juga itu ocular trauma score dok untuk melihat prognosisnya. Apa ada yang mau bertanya lagi dok? Dan juga sebenarnya enggak jelas memang ini dari trauma okuli apa, apakah dia trauma okuli akibat trauma ataukah dia trauma kemikal. Tapi biasanya kalau misalnya yang ditanyakan kayak begini itu dia trauma trauma yang berat ya dok. Jadi memang OTS ini jawabannya. Yang jelas untuk cas itu pasti salah karena dia untuk tiroid. Baik, dok, apa ada yang masih ada yang mau bertanya? Baik, Dokter Indri, bagaimana dok? Jika yang Baik, ditanya. baik, baik dokter. Terima kasih dok. Mungkin kalau sudah tidak ada dokter peserta yang mau bertanya, saya izin tutup ya dok. Iya dok. Baik. Baiklah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung kelas. Sekian mini kelas tryout oftalmologi untuk malam ini. Mungkin bagi teman-teman peserta dokter yang ingin lebih eh, interaktif lagi dengan dokter kami, spesialis mata, kami masih membuka kelas intensif oftalmologi yang dimulai Jumat ini. Terakhir sisa 3 kursi lagi. Jadi teman-teman peserta mungkin dari tryout ini yang mau ingin bergabung bersama kami belajar tentang oftalmologi bisa segera mendaftar. Baiklah, semoga pelajaran yang diperoleh hari ini bisa berguna dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua untuk persiapan PPDS di Center PPDS yang diharapkan. Saya mewakili tim Apex mengucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Nurul dan dokter-dokter sekalian yang sudah bergabung bersama Apex. Akhir kata,
Terima kasih dan selamat malam semua. Malam, Dok. Makasih ya. Makasih, Patient Dok. leave ya, Dok. Ya, Dok. Hmm. Recording stopped.